Selamat datang ke I-Kebaktian BIM Banda Bintulu Bahasa Kenyah. Saya berharap semua kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan sehat dan juga di dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk mematuhi SOP dimanapun kita berada ya. Baik, sebelum kita memulakan acara kita, mari kita berdoa bersama. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih kerana untuk hari ini yang kau telah sediakan bagi kami. Kami diberikan nafas yang baharu pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kerana Engkau sangat baik dalam sepanjang minggu kami yang lepas ya Tuhan. Kami telah melewati segalanya kerana kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengar daripada firman-Mu ya Tuhan, untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk mengerti, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai dimanapun kami berada ya Bapa, baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun ya Bapa, Engkau menyertai kami. Berkati ya Tuhan setiap pribadi kami yang mengikuti kebaktian pada pagi ini ya Tuhan. Engkau melawat setiap hati yang rindu kepadamu. Engkau menyembuhkan umat-umat-Mu yang sakit pada hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Bapa, Engkau sentuh mereka, jamah mereka ya Tuhan. Dan bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya. Oh haleluya Yesus. Kami berdoa ya Tuhan agar penyakit COVID-19 ini ya Tuhan dihancurkan, dilepaskan daripada kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ya Tuhan umat-umat-Mu menderita dari penyakit ini ya Tuhan. Lindungi kami ya Bapa, setiap pribadi kami ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Lingkupi kami ya Tuhan. Kemana kami pergi ya Tuhan, kami tidak akan dijangkiti oleh penyakit ini. Tetapi Tuhan, Engkau melindungi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berjalan bersama-Mu kemanapun kami pergi ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang setia bersama kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan rancangan kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua masa depan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau yang memegang kami dari awal sehingga akhir hidup kami ya Tuhan. Engkau yang akan memimpin kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu untuk kasih setia-Mu yang berpanjangan dan setia sehingga akhirnya Tuhan. Oh haleluya. Dan pada pagi ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu, siap untuk mendengar daripada firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, buka telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Biar kami terbuka untuk menyatakan rindu kami, menyatakan isi hati kami melalui puji dan sembah kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, Engkau yang terus menyertai kami dalam sepanjang kebaktian ini sehingga habisnya ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan dipegang penuh oleh Engkau. Kami dapat berfokus ya Tuhan pada pagi ini hanya untuk Engkau, hanya untuk firman-Mu, dan hanya untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita memuji Tuhan, saya menjemput kita semua berdiri dimanapun kita berada, supaya kita bebas untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Amin. Baik, sebelum kita akan memuji Tuhan, saya membacakan daripada firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 hingga 9.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita percaya bahwa Tuhan memegang kita, Tuhan yang mempunyai rencana di dalam kita. Mari kita angkat lagu ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Kita siap untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Kita nyatakan Bapa yang kekal. Kita tahu bahwa kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama. Oh haleluya. Kami datang Tuhan. Kasih yang sempurna.
Engkau sangat baik bagi kami. Engkau setia di dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa pada saat ini. Kami memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa. Oh haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami telah mengangkat puji dan sembah kami. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, semua jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengar daripada sabda firman Tuhan, dan saya serahkan kepada Pastor Ajan Sigo untuk acara seterusnya. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada semua yang memimpin pujian kita pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang terlibat pada hari ini. Jadi selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang sempat datang pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita, mempertemukan kita pada minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Harap kabar baik kepada semua dimanapun kita berada. Jadi saya pun baik-baik, jadi puji Tuhan. Oke, seterusnya kita senang hati karena kita dapat kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita sama-sama melihat kepada firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada hari ini daripada Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Oke, kita akan membaca. Saya membacanya untuk kita jemaat Tuhan mengiringi di dalam pembacaan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, dan berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin mendengar suara Tuhan kepada kami. Kami telah membaca firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami, beri kepada kami pengertian akan firman Tuhan. Karena kami melihat apa yang ada dalam firman ini Tuhan sungguh dalam adanya. Tidak kami dapat paham, tidak dapat mengertinya. Namun kami bersandar kepada Engkau ya Roh Kudus, supaya membawa pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengar firman Tuhan, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari ini saya akan mengangkat sebuah tema untuk kita dari pembacaan ini tadi, ialah Yesus perhatikan kita. Yesus, dia senantiasa perhatikan anak-anaknya. Demikianlah tema kita pada hari ini. Jadi apa arti perhatikan di sini? Jadi ialah seperti yang dikatakan di sini, perhatikan sama dengan amati, ya, memperhatikan benar-benar. Dan yang kedua, melihat dengan teliti, ya. Dan yang ketiga, bagaimana bertindak, lalu berikan keputusan. Itu artinya perhatikan. Dan yang kedua di sini ialah cermat, dengan penuh periksa, ya. Jadi itu arti kata perhatikan yang kita lihat di sini. Jadi artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus benar-benar memperhatikan kita umatnya. Yesus melihat kita umatnya dengan teliti. Yesus senantiasa memperhatikan bagaimana ia bertindak, memberikan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Nah, dalam pembacaan ini kita akan lihat bagaimana Yesus perhatikan orang-orang yang ada pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus ini. Nah, sebelum kita teruskan membahas mengenai hal ini, terlebih dahulu kita lihat apa yang terjadi di dalam bahagian ini tadi yang kita sudah baca. Kita lihat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka berangkat ke seberang danau, kata firman Tuhan, dan ke seberang danau Galilea, hendak mengasingkan diri mereka ke sana dengan perahu di tempat itu. Jadi ini yang kita lihat dalam cerita ini. Tetapi pada waktu mereka pergi bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Lalu mereka mengambil jalan darat. Yesus bersama dengan muridnya, mereka ikut perahu. Tapi orang-orang ramai di sini, mereka ambil jalan darat supaya mereka pergi ke tempat Yesus, di mana mereka akan pergi. Jadi merekalah yang mendahului mereka ke tempat di mana Yesus pergi. Nah, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak ada di tempat di mana mereka akan pergi. Mereka itu berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa mereka mau mengikuti Yesus? Sesuai dengan pembacaan kita, bahwa karena mereka mau melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebab mereka berbondong-bondong mengikut Yesus waktu itu.
Nah, ketika Yesus memandang sekelilingnya, ia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya atau datang kepadanya waktu itu. Jadi ini yang kita lihat daripada pembacaan tadi. Jadi Yesus berkata kepada Filipus, seorang daripada muridnya, ia kata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Katanya kepada Filipus. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar katanya, atau 200 ringgit, ya, tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, kata Filipus, karena mereka begitu banyak. Jadi Andreas, seorang murid juga yang ada di sana, yang berkata, di sini ada seorang anak, katanya, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, yaitu yang dikatakan di sana. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini, kata mereka, karena di situ ada 5.000 orang laki-laki, ya, tidak termasuk perempuan. Kata Yesus kepada mereka, suruhlah mereka duduk. Jadi mereka pun duduk. Jadi ini yang terjadi dalam cerita ini. Yesus mengambil roti yang 5 ini tadi dan ikan itu, dia mengambil, lalu dia mengucap syukur atasnya dan berikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu, dan mereka pun makan sampai kenyang. Sisa roti itu, kata firman Tuhan, dikumpulkan ada 12 bakul penuh. Jadi belum kira sisa ikan. Yang dikira di sini adalah sisa daripada roti tadi yang 12 bakul penuh. Jadi tidak kira sisa ikan itu berapa, tapi tidak disebut. Nah, dari peristiwa ini, saudara yang kekasih, kita mengangkat tema tadi ialah Yesus perhatikan kita. Sebagaimana Yesus perhatikan orang-orang pada masa itu, demikian juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus sedang memperhatikan kita sebagai umatnya pada masa ini yang percaya kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan, dalam Ibrani pasal 1 ayat 12. Dan juga mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah, dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 6. Kalau Tuhan yang dulu dapat melakukan perkara seperti ini, jadi demikian juga pada hari ini dan seterusnya. Jadi itulah keyakinan kita sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab memberitahu bahwa bukan saja pada waktu itu saja Tuhan perhatikan manusia. Ya, kita pikir nih, melainkan dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Ya, dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Sejak itulah Tuhan perhatikan kita manusia di bumi ini. Kita lihat sebagai contoh, Allah membuat Taman Eden, ya, dia menanam ada banyak buah-buah atau tumbuh-tumbuhan di dalam Taman Eden. Itu dia menyediakan untuk satu orang yang diciptakan oleh Tuhan, ialah Adam. Tuhan, karena Tuhan perhatikan manusia yang akan diciptakannya, maka dia menumbuhkan banyak pohon-pohonan di dalam Taman Eden. Jadi itu yang pertama kita lihat. Dan lalu yang berikutnya, Tuhan Allah juga berfirman. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama, dia menciptakan Adam. Lalu selepas dia menciptakan Adam, dia melihat Adam itu memang baik, tetapi dia tidak ada penolong baginya. Jadi itulah yang kita katakan di sini bahwa Tuhan dia memperhatikan kita. Tidak baik manusia kalau manusia itu seorang diri saja, katanya, aku akan menjadikan seorang penolong baginya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat bahwa Tuhan perhatikan kita sebagai umat Tuhan. Dan juga firman Allah berkata kepada Musa, Tuhan juga melihat kepada bangsa Israel. Aku telah memperhatikan dengan sesungguhnya, kata Tuhan kepada Musa, kesengsaraan umatku di tanah Mesir, katanya. Ya, kata Tuhan kepada Musa. Sebab itu aku telah turun, kata Tuhan. Aku untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi sekarang katanya kepada Musa, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Jadi saudara, apabila kita melihat cerita ini, di sana kita lihat bahwa Tuhan perhatikan umat manusia di bumi ini. Nah, banyak lagi yang dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah perhatikan umatnya. Nah, marilah kita saudara pada hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan kita sebagai umatnya. Oke, kita melihat daripada pembacaan tadi. Yang pertama kita dapati daripada firman Tuhan ini, ialah Yesus perhatikan kita yang ikut Dia. Ya, kalau kita ikut Tuhan Yesus, pasti Tuhan perhatikan kita. Ya, pertama-tama kita lihat di sana orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus di sini ialah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Waktu Yesus ada bersama dengan mereka, Yesus mau pergi ke seberang. Jadi waktu itu mereka ikut Tuhan Yesus. Jadi mereka inilah yang Yesus perhatikan. Jadi itu yang kita lihat di sana. Sampai mereka berangkat sampai ke seberang. Waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Yesus perhatikan mereka di sana. Mereka ini diperhatikan oleh Tuhan. Mereka mengikuti Dia dari seberang danau tadi. Karena mereka ingin melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang sakit. Jadi dikatakan di sini juga orang banyak itu terdiri dari orang miskin, ya, orang yang hina. Kebanyakan mereka ini orang kampung, orang-orang dari pedalaman. Mereka itu yang mengikut Tuhan Yesus waktu itu. Jadi mereka ini dikatakan orang-orang kampung dari tempat yang terpencil. Namun Yesus senang betul dengan mereka. Yesus senang menerima kehadiran mereka waktu ini. Dan Dia menaruh perhatian kepada mereka. Dia melihat kesejahteraan mereka. Jadi begitulah Tuhan memandang atau melihat manusia di bumi ini. Yesus perhatikan mereka dan melihat kesejahteraan mereka. Ya, Dia tidak mau mereka begitu susah, tapi Tuhan Yesus perhatikan. Orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan Yesus, itulah yang Dia perhatikan di sini. Dan yang tidak merasa puas mendengar Tuhan Yesus maupun menyaksikan sendiri pekerjaan Tuhan. Jadi mereka ini yang Yesus perhatikan. Karena mereka tidak rasa puas dengan Yesus. Mereka mau mendekat kepada Yesus. Mereka mau mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Yesus buat. Jadi mereka inilah yang Yesus perhatikan di sini. Nah, seperti dikatakan bahwa mereka tidak peduli, ya. Walaupun mereka jalan kaki, ya, tidak ada perahu, tetapi mereka mau mengikut Yesus, tidak peduli, jalan saja kata mereka. Jadi ini yang kita lihat, mereka inilah yang Yesus perhatikan. Dan seterusnya mereka yang Tuhan Yesus perhatikan ialah orang yang mau atau melihat atau mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka melihat orang sembuh daripada penyakit karena Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tapi mereka belum puas karena belum mereka merasa, belum mereka mengalami kuasa yang Tuhan lakukan itu dalam hidup mereka. Itu makanya mereka mengikut Yesus. Jadi mereka inilah yang Yesus perhatikan. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan seperti yang dikatakan tadi, yang diadakannya terhadap orang-orang sakit ayat 2. Mungkin pada masa itu juga sebelumnya mereka belum mengalami kuasa Tuhan, ya, dalam hidup mereka secara pribadi. Jadi sekarang
mereka mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka secara pribadi. Yang seterusnya, mereka yang mau mengikuti Yesus yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus ialah mereka yang mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain, ya. Mereka mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Walaupun di tempat ini kita lihat di mana mereka berada itu adalah tempat yang sunyi, ya. Susah bagi mereka dapat membeli makanan, tetapi mereka tidak peduli dengan keadaan yang demikian. Namun yang mereka utamakan adalah bersama dengan Yesus. Mereka tidak peduli biar Yesus di dalam hutan, tidak ada tempat tidur, tidak ada makanan, jadi mereka tidak peduli. Yang penting pergi mengikut Yesus. Itu yang kita lihat di sini. Mereka inilah yang Yesus perhatikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan perhatikan kita yang ikut Yesus, ya, yang mau dekat dengan Tuhan Yesus, yang mau mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ini yang kita lihat daripada firman ini. Yang kedua, Yesus perhatikan kita dengan belas kasihan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus perhatikan orang yang mengikut Dia. Sekarang Yesus perhatikan orang dengan belas kasihan. Karena mereka sudah mengikuti Yesus, kemana Yesus pergi, mau menerima sesuatu dari Yesus. Jadi Yesus tergeraklah belas kasihan ada pada Tuhan Yesus kepada mereka. Kita lihat dalam pembacaan tadi, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Begitu Tuhan Yesus mengasihi mereka yang mengikuti Dia ini. Karena belas kasihan terhadap orang banyak itu, maka Yesus mengasihi mereka. Belas kasihan di sini, saudara, ialah satu perasaan, ya, satu perasaan yang menggerakkan hati yang terdalam dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab Yesus melihat mereka, perhatikan mereka, pikir apa yang Dia buat untuk mereka, ya. Jadi belas kasihan juga di sini mengatakan bahwa itu adalah satu perasaan dalam hati, ya. Perasaan ini membuat Yesus begitu merasa sedih melihat penderitaan orang. Seperti yang dikatakan tadi, orang miskin, orang hina yang datang mengikuti Dia, orang sakit yang datang mengikuti Dia. Perasaan ini membuat Yesus merasa sedih dalam hatinya. Dia melihat mereka, pengikut-pengikutnya ini. Jadi ini mendorong Yesus dan memberi kekuatan kepada Yesus supaya menolong mereka itu. Jadi ini yang kita lihat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, belas kasihan merupakan ciri khas Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa di sorga. Tuhan, Dia mengasihi serta menyayangi. Ini yang kata dalam firman Tuhan. Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah ini adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Itulah sifatnya. Belas kasihan, katanya di sini ciri khas Tuhan. Tuhan bersifat penyayang. Dalam Mazmur 78 ayat 38. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mazmur 111 ayat 4. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kita percaya ini adalah Tuhan yang berbelas kasihan terhadap kita. Dia menyayangi kita. Siapapun dia yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, Dia menyayangi kita. Jadi puji Tuhan, Yesus ingin dan mengharapkan agar para pengikutnya juga memiliki sikap seperti ini. Selepas Tuhan mengasihi kita, kita sudah lihat itu satu contoh teladan dalam hidup Dia. Jadi kita juga harus melakukan itu dalam hidup kita terhadap sesama kita dalam dunia ini. Nah, bukan saja engkau pun, kata Dia di sini, harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ini kata Tuhan Yesus kepada orang pada waktu itu.
seperti Dia mengasihi kita, begitu juga Tuhan mau supaya kita mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Yesus memandang mereka dengan penuh rasa prihatin, ya. Karena mereka seperti domba katanya yang tidak mempunyai gembala, yaitu tidak ada orang yang memimpin mereka, tidak ada orang yang membimbing mereka dengan cara yang benar. Begitu mereka itu mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak ada pemimpin, tidak ada yang membawa mereka. Itulah yang membuat Yesus kasihan melihat mereka tadi. Nah, oleh itu di dalam belas kasihannya Tuhan Yesus kepada mereka, Kristus tidak hanya menyembuhkan orang sakit. Perhatikan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit katanya di sini, tetapi juga Tuhan Yesus mengajar mereka banyak hal kepada mereka. Dia mengajar mereka, Dia menyembuh orang sakit, Dia mengajar mereka dengan firman Tuhan. Jadi inilah yang kita lihat daripada firman Tuhan. Yesus perhatikan kita. Yang ketiga, Yesus tidak membiarkan kita. Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, kata murid-muridnya kepada Yesus, suruhlah orang banyak itu pulang atau pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa atau ke kampung-kampung, supaya mereka pergi ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi, kata murid-muridnya kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka? Kamu harus memberi mereka makan. Ya, betul juga pikir kita selaku manusia kita dalam dunia ini. Kalau kita di tengah hutan, kalau datang orang mendatangi kita, di mana kita mendapat makanan untuk memberi kepada mereka, itu yang terdapat kepada murid-murid waktu ini. Tapi Yesus kata, kamu harus memberi mereka makan. Nah, maksud kata Yesus di sini ialah relakan dirimu katanya dalam segala apa yang ada padamu, katanya kepada mereka, ya, relakan dirimu dan persilakan orang banyak ini menerima apa yang kamu ada, kata Tuhan Yesus dengan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak membiarkan mereka pergi seperti begitu saja, ya, karena tadi seperti dalam pembacaan itu sudah petang hari waktu ini, hampir malam kata firman Tuhan. Jadi di mana mereka akan mendapat makanan? Jadi waktu ini tidak lama itu. Jadi Yesus kata, kamu harus memberi mereka makan. Ini yang mengherankan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, bila ada orang bersama dengan Yesus, berapapun jumlah mereka, Ia bertanggung jawab penuh terhadap mereka ini. Ini yang kita lihat kepada Tuhan kita. Siapa yang mengikut Tuhan, Dia bertanggung jawab penuh atas mereka. Karena mereka mengikut Dia, jadi Dia bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Ini yang kita lihat. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan kosong dan lapar. Ini kata firman Tuhan. Ia mau mereka pergi dengan rasa kenyang dan rasa puas. Ini yang Tuhan mau. Dia mau mereka itu pulang dengan rasa rasa kenyang dan rasa puas. Dia tidak mau mereka pergi dengan kelaparan. Yesus Kristus bukan saja memberikan kesembuhan tubuh, katanya di sini, tubuh jasmani, menyembuhkan penyakit-penyakit, tetapi juga memberi makan bagi mereka yang memerlukan makanan. Jadi puji Tuhan, Yesus Dia memberi kesembuhan kepada orang sakit. Jadi bukan itu saja katanya, tetapi Dia juga mencukupi orang dalam kekurangan mereka. Ya, ini yang kita lihat. Menunjang kehidupan rohani katanya, mencukupi keperluan jiwa dan memenuhi keperluan jasmani juga. Ya, dua-dua perkara ini Yesus Dia mencukupi.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kita katakan Yesus tidak membiarkan kita. Yesus senantiasa perhatikan kita anak-anaknya. Yang seterusnya, Yesus mau membuat perkara besar bagi kita. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Yesus tidak membiarkan anak-anaknya begitu saja dengan kosong, dengan lapar, tapi dia mau memuaskan hati mereka. Yang seterusnya ini Yesus mau membuat perkara besar bagi mereka. Betul kata lagu itu, Tuhan berbuat perkara yang besar. Kata Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kata Tuhan Yesus, dia coba Filipus, tanya dia. Sebenarnya kata firman Tuhan, dia tahu apa yang dia harus buat ya dalam keadaan ini. Nah, hal ini dikatakan Yesus untuk mencobai dia ya, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 5 dan ayat 6. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja ya, dibagi 5 ikan ya, bukan roti dan ikan yang 2, bagi kepada 5.000 orang. Berapa saja itu kata dia, kecil saja, tidak ada gunanya. Itu kata menurut Filipus. Tapi Yesus kata suruh mereka duduk. Ya saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat daripada firman Tuhan ini. Tuhan mau membuat perkara besar dari perkara yang kecil bagi anak-anaknya. Jadi bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi menurut satu terjemahan bahwa kata Filipus, kata dia, gaji satu orang dalam 6 bulan pun kata dia tidak cukup bagi mereka ini makan. Aduh luar biasa, 6 bulan gaji dia tidak cukup belanja yang 5.000 orang ini makan. Ini yang kita lihat daripada firman ini. Nah, kata-kata Filipus ini mengungkapkan ya sikap kelemahan kita manusia. Benar saudara yang kekasih. Walaupun kita percaya kepada Tuhan seperti Filipus, tetapi waktu kita berhadapan dengan suatu hal yang agak besar, cepat-cepat kita katakan bahwa kita tidak dapat, ya, kita tidak dapat. Jadi ini tidak cukup katanya, atau kalau ada begini baru cukup katanya. Tetapi apa kata Tuhan? Kamu harus memberi mereka makan. Heran, Tuhan mau melakukan satu perkara besar untuk kita. Andreas, seorang muridnya, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak kecil katanya, tapi ia mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ini 2 orang sudah bercakap. Kata Yesus, suruhlah mereka duduk. Wah, kata Tuhan, dia jawab dengan Filipus tadi. Apa dia kata? Kita harus beri mereka makan. Yesus jawab, Andreas, daripada yang roti sedikit itu, suruhlah mereka duduk. Tunggu, bagi itu kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ sebanyak yang mereka kehendaki. Di sini kita lihat perkara besar itu luar biasa. Apabila saya merenung perkara ini luar biasa ini saudara yang kekasih. Mereka makan sampai kenyang dan mereka kumpul sisanya ada 12 bakul penuh. Itu roti saja, ikan itu lain. Kita tidak tahu berapa bakul ikan itu sesisanya, yang 2 ekor itu tadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah perkara besar yang dibuat oleh Tuhan Yesus bagi pengikut-pengikutnya. 5 roti dan 2 ikan dapat dimakan sampai kenyang oleh 5.000 orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sanggup membuat perkara besar katanya bagi kita. Ini yang kita iman kepada Yesus Kristus. Dia sanggup
melakukan perkara besar bagi orang yang percaya kepadanya. Roti, 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat banyak. Arti dan juga perkara lain yang kita lihat, air tawar diubah Tuhan Yesus menjadi air anggur yang sangat manis bagi orang yang memerlukannya. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah kekurangan hikmat dalam rancangannya, saudara yang kekasih. Sesulit apapun masalah, Ia tahu apa yang harus Ia lakukan. Ini Tuhan yang kita percaya. Sebesar manapun masalah yang dihadapi, tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mempunyai hikmat dapat melakukan perkara yang besar. Allah melakukan perkara besar untuk kita jemaat Tuhan. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kita lihat di sini. Yesus menggunakan kuasanya menolong kita. Ya, kita lihat di sini. Yesus buat perkara besar. Itulah kuasa Tuhan untuk umat Tuhan, khususnya yang cerita dalam firman ini. Kita lihat ini. Kembali kepada Yesus buat di dalam pembacaan ini. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini, ya, dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka makan sampai kenyang, saudara. Ini yang dia kata menggunakan kuasanya menolong kita. Sedikit saja yang ada di sana, Yesus menggunakan kuasanya menolong mereka. Begitu juga kepada kita sebagai umat Tuhan. Mereka mengumpulkan potongan-potongan yang lebih setelah orang makan, katanya tadi 12 bakul penuh. Ini hanya roti saja, ya. Sisa-sisa ikan lain belum kira. Itu yang kita lihat di sana. Apa yang dapat kita lihat di sini, saudara yang kekasih? Macam mana Yesus membuat 5 roti ini dan 2 ikan itu menjadi banyak begitu. Kita perhatikan. Nah, di dalam pembacaan ini tidak mencatat macam mana hal itu dibuat, ya. Macam mana perkara itu terjadi. Tadi Yesus minta roti, tanya roti, ada 5 roti. Sekarang dia ambil dan mengucap syukur. Bila itu menjadi banyak, dapatkah mereka lihat itu? Dalam pembacaan ini, saudara, murid-murid Yesus ada dekat dengan Yesus, mereka tidak ceritakan bagaimana cara itu menjadi banyak. Ini heran. Itulah yang kita katakan Tuhan menolong kita dengan kuasanya. Nah, di sana kita lihat, saudara, ada murid-muridnya, ya. Kenapa mereka tidak menceritakan bagaimana Yesus membuat roti itu menjadi banyak begitu? Cara Yesus menolong kita, saudara, dengan kuasanya. Kita tidak dapat lihat. Ya, puji Tuhan, perhatikan perkara ini. Dengan mata kita. Dan tidak dapat mengerti apa yang Tuhan buat dengan kita. Ya, ketika Ia membuatnya, saudara, kita tidak tahu. Tapi setelah Tuhan melakukan perkara itu, baru kita tahu bahwa itu adalah terjadi karena Tuhan Yesus. Ini yang kita lihat dalam pembacaan ini. Setelah Tuhan melakukan perkara besar itu, baru orang tahu bahwa itu besar. Tidak ada satu orang pun yang tahu tadi. Waktu dia terima roti yang kecil, ikan yang kecil, dia bagi dengan mereka. Apakah waktu itulah perkara ini menjadi besar? Ya, jadi puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Demikianlah katanya di sini, saudara, yang terjadi di sini. Yang dibuat Yesus dengan 5 roti itu tidak ada orang tahu. Tetapi setelah dia melakukannya, baru orang tahu bahwa itu sudah banyak sekali. Apa yang dibuat? Apa yang dapat dilihat di sini? Ialah Yesus mengambil roti dan ikan, ya, 2 ikan ini, dan Ia mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di sana berkelompok-kelompok. Ada yang 50 kelompok, 1 kelompok, ada yang 100 kelompok mereka. Ya, yang 5.000 orang ini dibagi-bagikan. Nah, dalam hal ini, saudara, kita perhatikan bila mujizat itu berlaku. Oke. Bila mujizat ini terjadi, apakah waktu Yesus berdoakah
atau waktu Yesus membagi roti itu, bila itu mujizat terjadi. Nah saudara, ini kita anak Tuhan perlu perhatikan. Bila Tuhan melakukan perkara yang besar untuk kita, dengan kuasanya tak perlu kita tahu, tetapi akhirnya kita akan tahu apa yang Tuhan buat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita pikir perkara ini, bila mujizat itu mulai terjadi seperti yang saya kata tadi dengan roti itu dan 2 ikan, adalah pada masa Yesus membagi roti itu. Ya, kita lihat tadi sedikit dari waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia mengucap berkat kepada Tuhan. Jadi waktu mereka bagi, waktu itulah roti ini menjadi banyak. Saudara yang kekasih, inilah yang kita lihat dalam pekerjaan Tuhan. Bila kita melakukan satu perkara ikut firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberkatinya dengan kuasanya. Ya, apa yang terjadi dalam pembacaan ini. Nah, ada orang mengatakan bahwa oleh pengucapan syukur itu, katanya 5 roti dan 2 ikan itu secara ajaib menjadi berlipat ganda. Wow, luar biasa. Itu sebabnya orang Kristen perlu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan perkara-perkara apapun yang kita buat, berdoa dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita lihat perkara ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa Tuhan menggunakan kuasanya untuk menolong orang-orang yang takut akan Dia. Pada masa kita mulai menyerahkan sedikit apa yang ada pada kita kepada Tuhan Yesus untuk keperluan orang lain, waktu itulah Tuhan memberkati itu. Jadi saya percaya kepada jemaat Tuhan BM Bandar Bintulu Basa Kenya, sedikit yang kita ada, marilah bawa itu kepada Tuhan, karena kita akan serahkan itu untuk keperluan orang lain. Jadi Tuhan akan memberkatinya berlipat ganda. Tuhan menggunakan kuasanya menolong kita seperti yang kita lihat daripada firman ini. Yesus menggunakan kuasanya memberi makan 5.000 orang ini, saudara yang kekasih. Yesus menggunakan kuasanya memberi makan 4.000 orang. Bukan hanya sekali itu saja, ada 4.000 orang juga diberi makan oleh Tuhan Yesus. Yesus menggunakan kuasanya untuk menolong perkawinan di Kana, seperti yang tadi, dia mengubah air menjadi air anggur yang lebih manis. Ya, tidak dapat manusia yang lain melakukannya, hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagi murid-murid Yesus, mereka tidak dapat menyediakan makanan, saudara, dalam masa yang sangat singkat. 1 petang saja menyediakan masa makanan atau belanja mereka yang 5.000 orang. Perhatikan, untuk 5.000 orang, kata mereka, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar, kata mereka tadi, untuk memberi kepada mereka yang dimakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang luar biasa kita perhatikan. Dalam masa yang singkat tidak dapat kita siapkan. Mungkin dalam 1 bulan ke 2 bulan kita siapkan untuk makanan yang 5.000 orang baru mungkin dapat. Tapi Tuhan sekejap mata yang kita lihat di sini. Daripada yang sedikit sekali, 5 roti dan 2 ikan, itu dapat menjadi berlipat ganda. Oh, puji Tuhan. Bagi Tuhan Yesus menyediakan makanan tidak memerlukan waktu yang cukup panjang, cukup lama, dan tidak memerlukan bahan makanan yang cukup banyak, ya cukup sedikit. Jadi puji Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan buat dalam firman Tuhan. Banyak cerita firman Tuhan. Satu perempuan janda juga, dia memiliki beberapa roti saja, kata firman Tuhan. Bila Nabi Elisa atau Nabi Elia minta itu kepada dia, dia buat untuk Nabi Elisa, itu akan bertahun-tahun akan datang, ada lagi sisanya. Ini kita lihat daripada firman Tuhan. Kata Yesus, berapa banyak roti yang ada padamu? Katanya, kata mereka 5 roti dan 2 ikan. Dalam 6 pasal 6, Markus pasal 6 ayat 38. Kita lihat di sini bahwa Yesus dapat menolong kita dengan kuasanya, baik dengan masa yang singkat maupun dengan apa yang sedikit.
Ya, kalau itu ada pada kita, kalau kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, inilah firman Tuhan yang kita dengar, saudara, pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Tuhan senantiasa perhatikan kita semua. Seperti mana Tuhan perhatikan orang banyak yang mengikuti Dia itu, begitulah Tuhan perhatikan kita. Melihat dengan betul-betul kata firman Tuhan tadi. Dia melihat, Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita begitu. Tapi Tuhan senantiasa perhatikan kita. Puji Tuhan. Karena kita ikut Tuhan, pastilah Tuhan memperhatikan kita. Tuhan perhatikan kita dengan belas kasihan. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita tidak berdaya. Tuhan perhatikan kita. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita, saudara. Dia sangat bertanggung jawab kepada kita. Karena Dia memanggil kita mengikut Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata Yesus. Kalau Yesus memanggil kita, kita ikut Yesus. Takkan Yesus tidak perhatikan kita. Pasti Tuhan perhatikan kita. Yesus membuat perkara besar bagi kita, saudara yang kekasih. Dia akan memberkati, ya. Kalau kita lihat di sini, sedikit yang kita ada, jika kita serahkan itu kepada Dia. Kalau kita serahkan itu kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Dia, jadi Dia akan memberkati semuanya. Dan Yesus menggunakan kuasanya menolong anak-anaknya. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Oke, mari kita berdoa dan mohon Tuhan memberkati kita. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, karena kami telah belajar daripada firman Tuhan yang mengajar kami bahwa Engkau perhatikan umat-Mu dan Engkau perhatikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami Tuhan. Engkau begitu menyayangi kami karena kami mengikut Engkau, karena kami mau dekat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak cukup Tuhan dalam dunia ini, tapi ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan prihatin kepada kami, melihat keperluan-keperluan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, pujilah nama Tuhan karena kami dengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati firman ini dalam hati kami masing-masing, supaya iman kami diteguhkan, supaya iman kami kuat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami. Berkati kami sebagai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman ini Tuhan, karena kami tidak dapat menjelaskan dengan sejelasnya kepada jemaat. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan akan menjelaskannya kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan kami minggu akan datang ini. Kami mohon supaya Tuhan menyertai kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan, cucu kami yang sekolah, di mana mereka akan mengambil cuti pada masa yang minggu yang akan datang ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka pergi. Tuhan mendahului mereka Tuhan. Bungkusi dengan kuasa Tuhan segala kuasa roh-roh setan yang ingin mengganggu mereka. Tuhan, Engkau menjadi pelindung kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami memuji Engkau. Segala kemuliaan hormat kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Haleluya.